Hari ini kita akan melihat kesalahan-kesalahan konsep, bukan kesalahan menggambar, tapi kesalahan konsep berpikir dan kesalahan cara berpikir untuk menggambar. Apa aja itu? Nah, ayo kita mulai. Ada inbox saya dan dia menulis seperti ini. Saya mau nanya, itu kulitnya pakai warna apa? Kondisi saya pakai Faber-Castell klasik. Dan ini jawaban saya. Pakailah perasaanmu untuk menentukan. Itu jawaban saya. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena ini begitulah saya mengajari semua teman-teman dan adik-adik, karena menggambar, melukis itu tentang masalah rasa. Artinya Anda melihat objeknya, warnanya merah. Kalau orang biasa merah ya merah. Tapi kalau kita pasti tahu, orang yang senang menggambar nanti akan menemukan bahwa merah itu ada yang merahnya keunguan, ada yang merahnya agak kebiruan, ada merahnya yang pink. Itu tidak bisa saya tentukan dan saya tidak akan pernah memberitahu harus pakai warna ini, kode warna ini, tidak. Kalau saya lakukan itu, maka saya akan membuat kalian mati rasa. Artinya kalian hanya terpaku membuat seolah-olah bahwa menggambar itu ilmu pasti, tidak, ya. Dan itu akan membuat kalian terpaksa dan membuat kalian menggambar itu jadi rumit, seperti ada rumus matematika yang begini, yang begitu, sampai integral. Menggambar tidak seperti itu. Syarat agar kalian bisa menggambar dengan bagus adalah gembira, suka, dan hobi. Kalian hobi menggambar? Oke. Kalau kalian hobi, maka kalian melakukannya itu dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang senang. Tidak ada beban ketika kalian melakukan itu, bahwa itu sesuatu yang berat. Itulah kuncinya. Saya mengajak semua teman-teman saya dan siapapun penonton di sini yang suka dengan menggambar, mulailah dengan gembira. Karena saya tidak suka dan saya percaya betul bahwa kalau kalian tidak gembira, kalian tidak akan bisa menggambar. Jadi menggambar itu prosesnya yang harus kita nikmati, kita jalani, dan tidak ada yang susah. Dan saya selalu mengatakan ke semua teman-teman yang ada di grup bahwa jangan pernah kalian takut salah, takut ini, takut itu. Dan saya, karena apa? Karena bagi saya menggambar tidak ada yang salah. Gambar saya waktu kecil itu juga jelek, dan itu saya sesali kenapa saya tidak kumpulkan. Dulu saya menggambar lepas sana, lepas ini, di kertas sembarangan, di buku tulis, dan lain sebagainya. Saya ingin sekali seandainya ada gambar-gambar itu saya kumpulkan, saya bisa lihat lagi. Dengan itu kita kumpulkan, kita akan tahu perkembangan bahwa oh dulu gua gambar kayak gini nih, ternyata gambar gua sekarang begini nih. Kalian akan tahu perkembangannya. Jadi itulah juga salah satu alasan kenapa saya selalu melarang adik-adik sekarang itu menggambar di buku tulis. Selain itu, saya ingat masa kecil saya di Ngawi dulu, ada teman saya dengan segala keterbatasannya, ini ada buku tulis garis-garis, saking dia saya nggak bilang miskin lah, pokoknya kurang mampu, jadi satu spasi ini dipakai buat menulis kecil-kecil, jadi bisa 2 baris. Karena saya tanya kenapa kecil-kecil, karena kalau ini dipakai 1 baris boros dan kasihan dengan orang tuanya. Itu dia kenapa saya bilang jangan disia-siakan lah. Dan buku tulis adalah simbol belajar, dan belajarlah kalian yang pintar. Saya paling tidak suka dan paling tidak mau adik-adik pintar gambar menjadi orang yang bodoh atau dikatain bodoh. Jadi kalian harus pintar di bidang akademis dan juga pintar menggambar. Kalau kalian masuk grup belajar menggambar bersama saya di Facebook, saya melarang kalian menggambar di atas buku tulis dan memposting di grup itu. Kenapa? Ya karena buku tulis buat belajar dan kalian tidak bisa mengumpulkan itu. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa simpanlah karyamu, hargai karyamu, ya. Dan jangan pernah menganggap gambar itu seperti ilmu, pasti harus tanya ini. Tidak perlu. Meskipun kalian ada fotonya begitu, saya mau sama persis, tidak harus seperti itu. Kalian bebas berekspresi. Kalian pilih sendiri mau warna apa, mau warna merah, mau warna biru, menentukan, pilih sendirilah. Kalian pilih sendiri, nggak perlu bertanya ke saya atau bertanya ke siapapun. Pilih yang menurut kalian. Aku mau warna yang ini, aku mau warna yang ini. Itu caranya, sehingga kalian akan tetap selalu senang, tetap selalu gembira menggambar, dan terus menggambar, dan terus menggambar. Dan kalau memang kalian mau sama betul dengan fotonya,
suatu saat ketika kalian sudah bisa memilih warna, merasakan warna, menemukan cara mengkombinasi warna, nanti akan bertemu sendiri dan kalian bisa membuat warna yang pas. Jadi semua itu butuh waktu. Jadi tidak bisa instan karena menggambar itu memang proses dan prosesnya harus dinikmati. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang seperti ini. Mau beli pensil, bingung pilih mana antara Prismacolor, Derwent atau Faber-Castell. Ini apa? Menggambar bukan tentang merek. Saya mulai menggambar dengan kapur. Kalau kalian mau menggambar di atas kertas, mau pakai apa? Pensil warna boleh, pakai spidol boleh, bebas. Sekarang dia bertanya begini, dan saya belum pernah lihat postingannya apa, gambarnya seperti apa, kemampuannya dia sampai mana. Kalau kalian baru belajar, kemudian kalian mau beli pensil Prismacolor atau Faber-Castell Polychromos seperti yang saya pakai, secara relatif buat teman-teman atau buat anak adik-adik pasti mahal karena harganya jutaan. Buat apa? Kalau kalian baru belajar, saya belajar juga dengan pensil warna yang murah. Jadi peralatan itu akan berkembang. Kita butuh peralatan yang lebih baik, dan yang lebih baik lagi setelah skill kita berkembang. Mulailah dengan yang ada di dekat kamu. Saya duduk nongkrong bareng dengan teman-teman zaman SMP atau apa. Saya nemu ada arang, ada tembok kosong. Saya coret-coret lah, saya gambar di situ. Apapun bisa dilakukan. Nggak perlu seperti ini. Bagi saya orang seperti ini, dia mau pamer bahwa dia orang kaya. Buat apa? Tidak perlu. Ya, kalian adik-adik itu semua mulailah dengan alat yang kalian punya. Oke, selanjutnya, nah ini saya juga tak mau nih. Ada lagi, assalamualaikum semuanya, selamat malam. Izin store suhu. Kalau ada yang nanya begini, saya tanya, ini suhu udara berapa? Nah, kritik dan sarannya jangan lupa ya, Om. Saya mau kritik apanya, Om, gambarnya baru begini. Nah, kalau mau yang dikasih kritik dan saran, kalian nggak minta. Kalian tidak minta kritik atau saran dari saya ketika kalian bergabung di grup gambar saya, kalian posting, saya setiap hari pasti membuka itu, minimal 2 kali saya buka dan saya bacain dan saya lihatin siapa aja ada yang posting dan saya senang kalau saya bisa bantu. Nah, ini contohnya. Ini ada dari ini tadi saya screenshot dari handphone. Nah, ini Andi Ahmad Riyandi belajar di grup, dia memposting seperti ini. Dia membuat gambar truk menggunakan spidol. Dia nggak minta apa-apa, dia hanya posting dan dia tidak minta kritik. Tapi ketika saya lihat ini, maka saya kasih masukan. Nah, dia bisa lihat. Kalau kamu menggambar pakai spidol seperti ini, satu harus kamu perhatikan, garis hitamnya kamu buat lagi, karena tanpa garis hitam bentuk gambarmu jadi nggak kelihatan. Spidol itu sulit sekali buat bisa membuat gradasi warna. Ini tadi dia pertama buat garis dengan pensil, kemudian dia warnai dengan spidol. Untuk menggambar dengan spidol bisa serata ini sudah bagus sekali. Tapi bentuknya jadi hilang. Beberapa di sini harusnya antara warna ini dan ini sama. Kalau dari jauh bentuk truknya secara keseluruhan kemudian menjadi hilang. Ini saya sarankan untuk dibuat dengan garis yang hitam di beberapa bagian. Maka saya sarankan untuk beli drawing pen. Nah, karya-karya seperti ini pasti saya kasih masukan buat adik-adik semua. Dan jangan pernah takut kalau adik-adik gabung di grup gambar ini, belajar bersama saya, kalian tidak akan dibully. Kenapa? Siapapun yang membuli di dalam grup itu pasti langsung saya keluarkan. Meskipun dia umurnya sudah tua atau dekat dengan saya, pasti saya keluarkan. Dan saya sudah lakukan itu terhadap 2 orang. Nah, selanjutnya ini mungkin yang adik-adik tunggu. Kita masuk ke mereview gambar-gambar yang sudah dikirimkan oleh semua teman-teman di grup belajar menggambar bersama Andi.